Akhir-akhir ini, kita sering mendengar istilah problem-based learning atau biasa disebut dengan istilah PBL. Metode ini akan mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian, siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Selain itu, metode ini akan meningkatkan kecakapan berpartisipasi dalam tim. Mengapa pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning harus digunakan dalam proses pembelajaran? Contoh kasus pada kehidupan di dunia nyata, siswa tidak dapat menanggulangi masalah yang dihadapinya hanya dengan menggunakan satu disiplin ilmu. Ia harus mampu menggunakan dan memadukan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dipunyai atau mencari ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya dalam rangka menanggulangi masalahnya. 1. Melalui pembelajaran berdasarkan masalah problem-based learning, yang diawali dengan pemberian masalah pemicu kepada siswa dapat menerapkan suatu model pembelajaran secara spiral dengan memilih konsep dan prinsip yang terdapat dalam sejumlah cabang ilmu, sesuai kebutuhan masalah. Dengan diberi sejumlah masalah pemicu, diharapkan sebagian besar seluruh materi cabang ilmu dicakup. 2. Integrasi antara berbagai konsep, prinsip, informasi cabang ilmu dapat terjadi. 3. Kemampuan siswa untuk secara terus-menerus melakukan updating, pengembangan pengetahuannya tercapai sehingga konsep perilaku sebagai seorang belajar seumur hidup dapat tercapai. Langkah-langkah PBL yang dilaksanakan melalui diskusi kelompok dapat menghasilkan sejumlah keterampilan di antaranya. Keterampilan penelusuran kepustakaan, keterampilan membaca, keterampilan atau kebiasaan membuat catatan, kemampuan kerjasama dalam kelompok, keterampilan berkomunikasi, keterbukaan, berpikir analitik, kemandirian dan keaktifan belajar, dan wawasan dan keterpaduan ilmu pengetahuan, dapat mengimbangi kecepatan informasi atau ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Model pembelajaran ini pada dasarnya mengacu kepada pembelajaran-pembelajaran mutakhir lainnya seperti pembelajaran berdasar proyek, pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran autentik, dan pembelajaran bermakna. Berbeda dengan pembelajaran penemuan atau inquiry discovery, yang lebih menekankan pada masalah akademik. Dalam pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning, pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk mendapatkan suatu penyelesaian tugas atau situasi yang benar-benar nyata sebagai masalah dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah diketahui. Jadi, pembelajaran berdasarkan masalah lebih memfokuskan pada masalah kehidupan nyata yang bermakna bagi siswa. Tujuan model problem-based learning atau PBL. Menurut Rohman, mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dari pembelajaran problem-based learning, yaitu, 1. Untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antar siswa. 2. Memiliki elemen-elemen belajar mengajar sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya. 3. Melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena dunia nyata. 4. Melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa secara seimbang sehingga hasilnya bisa lebih lama diingat oleh siswa. 5. Dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan suatu yang harus dihindari. Apa itu problem-based learning? Pengertian problem-based learning menurut beberapa ahli. Menurut Nur Hadi, PBL adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respons, yang merupakan adanya hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. PBL merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konstekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar. PBL merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan di dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Kamdi. Menurut Kamdi, PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa,
kedua masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Berdasarkan uraian para ahli mengenai PBL di atas, dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Masalah diberikan kepada siswa, sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian untuk memecahkan masalah tersebut siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan. Terdapat 3 ciri utama dari model problem-based learning. Pertama, problem-based learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Tetapi melalui model problem-based learning siswa menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Problem-based learning ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah pembelajaran tidak akan mungkin bisa berlangsung. Ketiga, pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Karakteristik pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning. 1. Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik dan menghindari pembelajaran terisolasi. 2. Berpusat pada siswa dalam jangka waktu lama. 3. Menciptakan pembelajaran interdisiplin. 4. Penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. 5. Menghasilkan produk atau karya dan menampilkan atau mempresentasikannya. 6. Mengajarkan kepada siswa untuk mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupannya yang panjang. 7. Pembelajaran terjadi pada kelompok kecil. 8. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing. 9. Masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang pembelajaran. 10. Masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. 11. Informasi baru dapat diperoleh secara belajar mandiri. Langkah-langkah pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning, yaitu 1. Mengorientasikan siswa pada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan 5. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Kelebihan model problem-based learning atau PBL. Menurut Sudrajat 2011 mengemukakan beberapa keunggulan dari model problem-based learning ini, yaitu 1. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. 2. Melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. 3. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna. 4. Siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. 5. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. 6. Pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajar dan temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. Selain itu, problem-based learning PBL diyakini pula dapat menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun secara berkelompok. Tantangan dalam penerapan model problem-based learning atau PBL. Selain memiliki kelebihan, problem-based learning juga memiliki beberapa tantangan di antaranya persiapan pembelajaran seperti alat, permasalahan, dan konsep yang kompleks, sulitnya mencari permasalahan yang relevan, sering terjadi miskonsepsi, dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Demikian ulasan singkat tentang model problem-based learning, semoga dapat menjadi referensi dan berguna bagi Anda. Jika tayangan ini bermanfaat bagi Anda silakan like dan subscribe pada channel ini. Terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.